Entah bagaimana, tangan Sagara tergerak sendiri untuk menarik Nadira dalam pelukan. Didekapnya dengan erat istri cantiknya itu dalam pelukan. Air mata Nadira kembali jatuh, membasahi pipi. Setiap tetes air mata yang jatuh seperti menghapus rasa lelah Nadira. Segala rasa sakitnya, perlahan seperti menghilang begitu saja. Apa karena pelukan ini? Pelukan dari suaminya. Bolehkah Nadira mengartikan pelukan Sagara sebagai bentuk Sagara menghargai perjuangannya? Tuan suka penampilanku. Biasa aja. Sagara melepas pelukan dan menangkup pipi Nadira, sampai kepala Nadira terdonggak. Bodoh, bodoh sekali. Dan samar-samar Nadira melihat seulas senyuman manis tercetak di bibir suaminya. Sagara tersenyum padanya, iya, dia tersenyum. Sagara mengambil kembali heels yang ditendangnya tadi dan berjongkok di depan Nadira. Tapi kalau sakit bilang, iya, Tuan. Bu Emma mengetuk pintu dan meminta Sagara menunggu di luar agar tim Mua bisa konsentrasi merias Nadira. Mau tidak mau akhirnya Sagara keluar. Tak lama, sekitar 10 menit Nadira keluar. Tampilannya sudah anggun lagi memakai dress gold dan mahkota cantik di kepalanya. Lihat ini, Nadira berjalan ke sana kemari memakai heels, aku tidak apa-apa kan? Ayo, kita langsung ke sana sekarang. Semua orang pasti sudah menunggu kita. Nadira berjalan duluan sambil menahan nyeri di kakinya. Tidak apa-apa. Nadira harus kuat. Bukan bermaksud menyiksa diri sendiri. Nadira hanya berusaha memberikan yang terbaik dan menjaga nama baik suaminya. Saat dia berjalan tiba-tiba. Nadira tersentak saat Sagara menggendongnya. Tuan. Jarak menuju ke area utama masih jauh. Iya, tapi. Bungkaman di bibir oleh bibir membuat Nadira langsung diam dengan mata membola kaget. Sementara para bodyguard, Bu Emma, petugas medis, dan tim Mua, langsung menunduk dan saling melirik kikuk. Tuan. Itu hukuman karena kamu cerewet. Tapi nanti lipstikku luntur, nggak boleh cium-cium. Kap. Sagara tersenyum miring dan mengecup bibir istrinya lagi. Tuan, nggak boleh. Kap. Lagi, Sagara mencium bibir Nadira. Nadira tak kuasa menahan senyum. Entahlah, antara kesal tapi juga senang. Bu Emma, para bodyguard, dan semua orang yang ada di sana, yang bagaikan kambing congek, mengintip sedikit-sedikit, lalu menundukkan kepala lagi dan ikut senyum-senyum juga. Sagara dan Nadira kembali ke area utama. Mereka langsung disambut senyuman dan beberapa tepuk tangan dari para tamu undangan. Para tamu menunjukkan kekaguman pada tarian dan permainan biola Nadira. Saya tidak tahu istrimu pandai bermain biola, Pak Sagara. Hebat sekali. Tariannya juga sangat indah. Iya, benar. Hampir 6 bulan saya belajar satu lagu River Flows in You, tapi masih belum bisa sejago istri Anda. Kalau boleh tahu, berapa lama kamu belajar? Siapa nama kamu tadi? Oh, Nadira. Iya, halo Nadira. Astaga, kamu lebih cantik dilihat dari dekat. Anda pasti bangga sekali memiliki istri seperti istri Anda, Pak Sagara. Dari mana kamu menemukan berlian ini? Beritahu saya. Saya juga ingin mencari istri seperti istri Anda. Mama, take picture Mama. Sama dia, seorang anak kecil datang dan menunjuk-nunjuk pada Nadira. Dengan senang hati Nadira berfoto dengan gadis kecil itu. You're so beautiful, anak kecil itu mengulurkan tangan dan menepuk-nepuk pipi Nadira. Kamu juga cantik. Malam ini Nadira sibuk berbicara dengan mereka. Karena kualitas dan valuenya, membuat Nadira sangat dihargai. Mereka tidak lagi memandang latar belakang dan pendidikannya. Mereka memuji dan menyapa dengan tulus, setulus hati Nadira. Aura positif Nadira berhasil menarik aura positif lainnya untuk mendekat. Sementara orang-orang yang memiliki aura negatif, seperti Cassandra, teman-teman Sagara tadi, dan beberapa orang yang nyinyir, tidak ada satupun yang mendekat. Mereka hanya mampu membicarakan di belakang.
Sagara juga setia mendampingi istrinya. Beberapa kali membantu menjawab pertanyaan dari rekan-rekan bisnisnya yang memakai bahasa Inggris. Nadira mengerti artinya, tapi masih sulit untuk berbicara. Nadira masih lemah di bagian speaking. Tapi itu bukan masalah besar karena ada suaminya. Sejak tadi Sagara tak hentinya tersenyum. Moodnya meningkat drastis. Sekarang pun Sagara lebih percaya diri mengobrol bersama para tamu undangan. Sayang, Natasha memeluk menantunya dengan penuh haru. Kamu hebat sekali. Berkat bantuan Mama juga. Terima kasih banyak, Ma, sudah memfasilitasiku. Mau sebanyak apapun fasilitas yang Mama berikan, tapi kalau kamu nggak berbakat, nggak akan bisa sehebat tadi. Cuma 3 hari Nadira. Tapi kamu berhasil menyanyikan 2 lagu biola dan menari seindah itu. Mama yakin kamu masih punya bakat terpendam lainnya. Gali lebih banyak lagi dan tekuni bakat kamu. Mama yakin kamu akan bersinar terang. Ah, sekarang pun kamu sudah bersinar. Prayoga menghampiri mereka setelah berbicara dengan salah satu kolega kerja. Sayang, kamu nggak ingin mengucapkan sesuatu. Menantu kita hebat sekali malam ini, Natasha menyenggol Prayoga. Prayoga hanya menatap sekilas Nadira dan langsung pergi. Ya ampun, orang itu, Natasha menggeleng-gelengkan kepala, ayah mertua kamu memang gitu orangnya. Jangan diambil hati ya. Pokoknya kamu sudah melakukan yang terbaik. Iya, Ma. Mama ke sana dulu ya. Ayah mertua kamu bisa ngambek kalau nggak Mama temani. Oh ya Sagara kemana? Tadi katanya mau ke toilet sebentar, Ma. Mau ikut Mama atau tunggu di sini? Aku tunggu di sini aja, Ma. Sambil menunggu kedatangan Sagara, Nadira mengedarkan pandangan ke sekeliling. Hingga tiba-tiba ada seseorang yang menghampirinya. Wow, 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 si jalang yang beruntung. Jessica. Nadira harus mengerjapkan mata beberapa kali untuk meyakinkan diri bahwa perempuan di depannya ini adalah teman lamanya, bukan teman, tapi musuh lama. Terlihat beberapa pertanyaan di kepala Nadira. Bagaimana Jessica bisa ada di sini? Apa Jessica mengenal keluarga Erlangga? Untuk tamu undangan dan persiapan pesta, Nadira tidak banyak membantu. Mama Natasha yang mengurus semuanya. Sempat juga ditanya, ingin mengundang siapa, tapi karena tidak punya sanak saudara, Nadira tidak mengundang siapapun. Kenapa? Kaget melihatku di sini. Kamu pikir kamu doang yang beruntung dinikahi konglomerat. Aku juga. Ya meskipun tidak dinikahi konglomerat. Tapi setidaknya aku ada di keluarga konglomerat. Terus kamu berharap aku memberi respon gimana? Memberi selamat atau apa? Dan kenapa memberitahuku tentang semua itu? Apa urusannya denganku? Jessica kesal sekali dengan jawaban Nadira. Ya aku cuma bilang kalau sekarang aku sudah kaya. Selamat kalau gitu. Semoga dengan kekayaan yang kamu miliki sekarang, kamu berhenti jadi kupu-kupu malam dan berhenti juga menjebak gadis-gadis polos yang ingin mencari pekerjaan di kota. Apa Nadira sedang meledeknya? Sialan, kenapa Nadira jadi semakin menyebalkan sekarang? Sebenarnya aku tidak peduli dengan hidup kamu sekarang. Mau kamu bahagia, menderita atau melakukan apapun, aku nggak peduli. Tapi ada satu hal yang ingin aku tanyakan. Di mana foto-foto kedua orang tuaku? Kembalikan padaku. Foto. Jessica tertawa. Sayangnya foto itu sudah menjadi abu. Yang artinya, kamu nggak akan bisa menemukan kedua orang tua kandung kamu. Aku membakarnya, sekaligus dengan seluruh pakaian dan barang-barang kamu. Jijik, Nadira, barang-barang sampahmu itu mengotori apartemenku. Nadira mengepalkan tangan kuat dengan mata memerah. Nadira bisa menahan kemarahannya soal Jessica yang menjualnya. Tapi untuk yang satu ini, tentang orang tua kandungnya, Nadira tidak bisa menahan amarahnya. Dengar. Nadira selangkah maju. Aku harap semua yang kamu katakan ini bohong. Sampai itu terjadi,
Sampai foto kedua orang tuaku menjadi abu, aku yang akan menjadikan kamu abu. Berani sekali kah? Jadi, Nadira mendesak Jessica membuat Jessica tidak mampu berbicara, simpan baik-baik foto kedua orang tuaku sampai aku datang mengambilnya. Jika aku datang dan foto itu tidak ada, aku akan membakarmu dan membuang abumu ke laut. Berani kamu? Jessica selangkah maju, namun tiba-tiba, ada apa ini? Sagara datang dan langsung menatap tajam Jessica. Tangan perempuan itu seolah tidak terayun tadi. Dalam hitungan detik Jessica mengubah ekspresi kesalnya menjadi senyuman manis. Selamat malam, Pak Sagara. Saya teman Nadira, nama saya Jessica. Kita sama-sama berasal dari Himalaya Club dan menjadi pelacur Madam Joy. Sekali lagi, dengarkan ini baik-baik Pak Sagara, saya dan Nadira adalah pecalur. Jessica tersenyum lebar, saya tidak hadir di pernikahan kalian, tapi saya senang bisa bertemu dengan kalian malam ini. Selamat atas pernikahan kalian. Dan untuk Pak Sagara, pilihan Anda luar biasa sekali. Dari sekian banyak perempuan, Anda memilih menikahi seorang jalang. Semoga Anda sehat selalu dan tidak tertular penyakit dari Nadira yang sudah meniduri ratusan laki-laki. Detik itu juga, Sagara langsung mencengkram kuat lengan Jessica. Pekikan kecil keluar dari mulut Jessica. Bicara sekali lagi yang tidak-tidak tentang istri saya akan merobek mulutmu. Jalang kamu bilang. Berkacalah siapa yang jalang dan meniduri ratusan laki-laki. Saya yang pertama untuk Nadira. Saya yang pertama. Tuan, Nadira mengusap lengan Sagara saat beberapa pasang mata tertuju pada mereka. Akhirnya, Sagara melepas cengkramannya. Saya tidak tahu kamu datang bersama siapa, tapi pastikan jangan muncul lagi di hadapan saya ataupun Nadira. Beranikanmu menunjukkan batang hidung kamu, apalagi menyakiti Nadira. Bersiaplah, kamu akan menyesalinya. Mau tidak mau, karena ancaman Sagara terdengar tidak main-main, Jessica akhirnya pergi dari sana. Nadira. Jessica membencinya. Sangat benci. Kenapa hidupnya seberuntung itu? Sial, sialan. Kenapa Nadira harus tidur dengan CEO tampan dan kaya raya, kenapa bukan om-om atau kakek tua bangka? Sedangkan Jessica yang sudah bertahun-tahun menjadi pelacur, tidak beruntung bertemu dengan laki-laki tampan dan mau menikahinya. Rasanya Jessica ingin menghancurkan hidup Nadira. Mereka sama-sama dari desa, tapi kenapa Jessica menderita, sedangkan Nadira hidup bahagia? Tidak adil. Jangan bicara dengan dia lagi. Iya. Sagara menggenggam tangan Nadira dan mengajaknya bertemu dengan tamu lain, kali ini bertemu dengan Hiro dan Roger. Selamat malam Nona cantik, tiba-tiba Roger meraih tangan Nadira dan mencium punggung tangannya. Nadira mendelik terkejut. Sementara Sagara langsung menendang tulang kering sahabatnya itu. Roger mengumpat keras sampai menyita perhatian beberapa orang. Gue cuma cium tangan bini lo, Gar, bukan gue gigit sampai tangannya bolong. Tega banget lo sama teman sendiri. Kalau gitu jadikan ini sebagai pelajaran, jangan menyentuh milik orang lain. Roger berdecih, lebay banget lo. Bentar lagi kalian juga cerai. Dan Nadira jadi milik gue. Sagara membuka mulut, hendak membantah, tapi kenyataannya memang begitu kan. Tapi rasa jengkel sekali. Benar-benar tidak terima Roger mengatakan itu. Ayo ke sana saja, Sagara menggenggam tangan Nadira dan membawanya pergi. Loh calon jodoh gue mau lo bawa kemana? Roger terkekeh, bahagia sekali meledek temannya. Roger menopangkan tangan di pundak Hiro. Kayaknya Sagara mulai jatuh cinta tuh, masih mau lanjut. Hiro tidak menjawab, menangkis tangan Roger. Nggak usah sok misterius lo. Kalau kolor aja masih pakai kolor Doraemon. Hiro mendelik, nyaris hilaf melempar gelas kaca ini ke kepala Roger. Sudahlah, lebih baik pergi saja. Semakin diladeni si setan satu itu akan semakin menjadi-jadi.
Malam yang mewah dan penuh kemewahan kini telah mencapai puncaknya dengan pesta dansa. Lampu yang megah menyala dengan gemerlap, menciptakan suasana yang magis. Tamu-tamu undangan yang berpakaian anggun telah berkumpul di sekitar lantai dansa, menantikan penampilan indah dari pasangan pengantin, Nadira dan Sagara. Sebuah lagu waltz yang indah dan romantis mulai memenuhi udara, menciptakan getaran yang damai dan elegan. Dalam sorotan lampu yang lembut, Nadira dan Sagara berdiri di tengah lantai dansa, memancarkan pesona yang luar biasa. Mereka adalah pusat perhatian malam itu, dan semua mata tertuju pada mereka. Sagara mengulurkan tangannya, "My Queen." Sesaat Nadira terkejut mendengar panggilan itu. Ini sungguhan atau hanya sandiwara? Nadira tidak tahu, tapi yang jelas jantungnya berdebar. Sambil tersenyum lembut, Nadira menerima uluran tangan itu. Kini mereka berdiri di tengah-tengah lantai dansa. Langkah-langkah mereka selaras dengan sempurna dengan irama musik waltz yang lembut dan romantis. Sagara memimpin Nadira dengan lembut, menggerakkan langkah mereka dengan penuh keanggunan. Mereka seakan-akan mengapung di atas lantai, berdua menjadi satu dalam tarian ini. Pandangan mereka bertemu. "Apa aku cukup bagus?" Sagara mengangguk, "Sangat bagus." Senyum-senyum kecil yang tercetak di wajah mereka, mencerminkan kebahagiaan dan keintiman yang mereka rasakan saat ini. "Kenapa senyum begitu?" Sagara memutar tubuh Nadira dan memeluknya dari belakang, kaki mereka masih bergerak ke kanan-kiri. "Memangnya tidak boleh?" Nadira mendonggak, mempertemukan mata cantiknya pada mata tajam suaminya. "Tidak. Kenapa?" "Karena senyuman kamu dilihat banyak orang. Aku membencinya." Nadira membiarkan dirinya dipimpin oleh Sagara, dengan penuh keyakinan bahwa dia akan selalu membimbingnya dalam setiap langkah hidup mereka. Sedangkan Sagara, dengan tulus, menunjukkan bahwa dia akan selalu menjadi pasangan yang setia dan kuat di samping Nadira. Semua sandiwara ini terasa nyata. Atau Nadira saja yang terlalu berharap semua ini nyata? Mereka berdansa dengan penuh keindahan, tarian mereka seolah-olah menjadi bahasa yang mereka gunakan untuk mengungkapkan perasaan. Perasaan yang entah apa namanya, yang mereka sendiri juga tidak tahu namanya. Semua mata di sekeliling tertuju pada mereka, terpesona oleh keanggunan dan keintiman yang mereka hadirkan. Namun, tak semua menatap bahagia, salah satunya perempuan cantik bergaun silver yang tengah mengepalkan tangan. Cassandra, dia benci melihat mereka semesra dan semanis itu. "Kak, ayo dansa juga." Dan Cassandra punya cara untuk merusak momen itu. Tiba-tiba Cassandra menarik Derek dan ikut berdansa bersama Sagara dan Nadira di tengah-tengah lantai dansa. Cassandra yang memang terlahir dari keluarga mapan dan sering menghadiri pesta, berdansa dengan luwes. Begitu juga Derek yang tinggi dan gagah, bisa mengimbangi istrinya. Wow, semua orang bertepuk tangan untuk Cassandra dan Derek. Cassandra semakin menyunggingkan senyum jumawa dan mengangkat dagu penuh kebanggaan. Senang, akhirnya kini semua perhatian tertuju padanya. Mereka harus tahu, bahwa Cassandra lah yang paling mencolok. Dialah menantu keluarga Erlangga yang paling hebat. Bukan Nadira. Bukan gadis kampung itu. Melirik pada mereka, Cassandra berharap Sagara juga menatap padanya. Tapi ternyata, Sagara sangat fokus menatap Nadira. Kenapa? Kenapa mereka masih menikmati dansa mereka? Harusnya mereka merasa tersiingi. Harusnya Sagara menatap padanya, bukan fokus pada Nadira. "Kaki kamu tidak sakit kan?" Nadira menggeleng, "Aku baik-baik saja." "Jangan bohong." "Aku tidak bohong." Benar, harusnya Nadira merasa kesakitan sekarang. Apalagi luka di tumitnya semakin lebar dan darahnya juga semakin banyak. Tapi rasanya dia baik-baik saja. Rasa bahagia yang membuncah di hatinya telah menyamarkan rasa sakitnya. Membuat Nadira hanya fokus pada rasa senang. Dan semua kebahagiaan ini diberikan oleh suaminya. Ah, maksud Nadira suami kontraknya.
Apa kita sudahi saja malam ini dan kembali ke rumah? Nadira tersenyum, lalu mau apa setibanya di rumah? Sebuah seringai muncul di bibir Sagara. Tidur, memangnya mau apa lagi? Nadira tersenyum. Tidak ada, mungkin Tuan mau mandi dulu. Mandi bersama maksudnya. Nadira bisa merasakan pipinya memanas. Dan mereka kembali berdansa, hingga tiba-tiba Nadira melihat ada sesuatu yang jatuh di jas Sagara pada bagian pundak. Seperti serbuk kecil-kecil. Entah dari mana asalnya. Nadira mendongakkan kepala dan melihat ke atas. Detik-detik ketegangan melanda hati Nadira saat lampu gantung yang megah itu seperti mendekati batas titik terendahnya. Apa lampu itu akan jatuh? Dan benar saja, belum sempat Nadira mengatakan itu pada Sagara, lampu itu jatuh. Tanpa berpikir panjang, Nadira berteriak keras dan mendorong Sagara ke arah yang lebih aman. Awas! Sagara terkejut, tidak tahu apa yang terjadi, tapi tidak mau jauh-jauh dari istrinya. Sagara kembali menarik tangan Nadira dan bruk. Tubuh mereka berdua terpelanting ke lantai. Ruangan dipenuhi dengan suara gemuruh yang mengerikan. Suara pecahan kaca dan kristal yang jatuh bersamaan dengan lampu gantung itu memekakkan telinga. BRUAK. Piar. Tepat sebelum lampu gantung yang terbuat dari kristal dan kaca itu jatuh ke lantai, Sagara memeluk tubuh Nadira, menjadikan dirinya sebagai pelindung. Serak. Pecahan kaca dan kristal yang tajam terasa menusuk punggung Sagara menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Namun, yang paling penting, Nadira aman dalam pelukan kokohnya. Di sisi lain Derek juga melindungi Cassandra. Cassandra tidak sadarkan diri dan Derek berusaha membangunkannya. Sagara, dalam kondisi yang terluka dan penuh serpihan kaca di punggungnya, langsung mengalihkan perhatian pada istrinya yang terlihat lemas dan pucat di pelukannya. Hatinya berdebar kencang. Nadira, bangun. Nadira. Sagara langsung menggendong tubuh lemas istrinya. Begitu juga Derek yang menggendong Cassandra dan mereka sama-sama keluar ruangan. Ruangan berubah menjadi riuh dan berisik oleh para tamu yang mencoba keluar, membuat Sagara dan Derek kesulitan bergerak. Padahal istri mereka pingsan. Bisa kalian diam dulu? Istri saya pingsan. Sagara berteriak marah, kesal, tapi juga prihatin dengan situasi yang mendadak kacau. Dibantu dengan bodyguard, akhirnya Sagara dan Derek berhasil keluar. Namun kesialan kembali terjadi, mobil mereka juga tidak bisa keluar. Karena semua orang masuk ke dalam mobil dan berdesakan ingin keluar. Tuan, saya sudah siapkan mobil, Bu Emma datang dan mengarahkan Sagara mengikutinya. Sagara menoleh ke belakang tampak Derek sudah memasukkan Cassandra ke dalam mobil. Setibanya di mobil, Sagara duduk di belakang, memangku Nadira. Sementara Bu Emma duduk di depan bersama sopir. Tanpa menunggu lama, mobil langsung melaju menuju ke rumah sakit terdekat. Sebentar lagi kita sampai, bertahanlah. Dengan segera setelah tiba di rumah sakit, Sagara dengan cemas membawa Nadira ke ruang unit gawat darurat UGD. Dokter dan perawat yang siap sedia segera membawa Nadira masuk ke dalam ruang perawatan. Sagara dan Bu Emma menunggu dengan penuh kekhawatiran di luar ruangan UGD. Sementara mereka menunggu, Bu Emma mendekati Sagara, melihat kondisi punggungnya yang berdarah dengan banyak serpihan kaca yang masih menancap. Tuan, punggung Anda berdarah banyak sekali, ujar Bu Emma. Sebaiknya Anda juga dirawat. Sagara, yang sepenuhnya terfokus pada kondisi Nadira, menggelengkan kepala dengan tegas. Saya tidak apa-apa, jawabnya cepat, tetapi matanya masih tertuju pada pintu ruang UGD tempat Nadira berada. Tuan, Anda juga mungkin perlu perawatan medis. Punggung Anda terluka cukup parah. Meskipun ditawarkan perawatan, Sagara enggan meninggalkan ruang UGD sebelum memastikan kondisi istrinya baik-baik saja. Bu Emma hanya bisa menghela napas panjang. Rasanya khawatir sekali, takut infeksi.
Tapi mau dipaksa seperti apapun, jika Sagara sudah menolak, Bu Emma bisa apa? Di tengah fokus mereka, Derek dan Cassandra juga tiba. Bertahan, sayang, Derek menggenggam tangan Cassandra yang terbaring di atas berangkar yang didorong oleh dokter dan perawat. Kondisi Cassandra tampak parah, ada banyak darah di sekitar pahanya. Derek tak hentinya berdoa semoga istri dan anaknya baik-baik saja. Sementara waktu terus berjalan, kekhawatiran Sagara semakin mendalam. Begitu juga Derek yang tampak khawatir. Sejak tadi terus mondar-mandir di depan ruangan UGD. Tak lama Prayoga dan Natasha tiba di sana. Kalian. Natasha menatap sok kedua putranya. Kondisi Derek bahkan jauh lebih parah. Apa kalian tidak merasa sakit? Lihat punggung kalian. Derek dan Sagara hanya diam. Kenapa kalian masih di sini, di mana dokter dan perawat? Cepat. Kalian harus diperiksa juga. Aku nggak apa-apa, Ma, jawab Sagara. Aku juga, jawab Derek. Gak apa-apa gimana, kalian berdarah sebanyak itu. Mama tidak mau dibantah. Sekarang, cepat obati luka kalian. Istri-istri kalian, Mama yang akan menjaganya. Ada Papa dan Emma juga di sini. Kalian nggak usah khawatir. Khawatirkan diri kalian dulu. Astaga, kenapa kalian bandel sekali? Cepat, obati. Dokter, di mana dokternya? Sagara dan Derek masih enggan beranjak dari posisinya. Sagara, Derek, akhirnya Prayoga yang akan bicara. Kalau kalian berdua sakit, siapa yang akan mengurus perusahaan? Pa, Natasha menatap suaminya tak habis pikir, bisa-bisa dalam kondisi seperti ini kamu masih memikirkan perusahaan. Ayo, Sagara, Derek, periksa dulu. Minimal bersihkan luka kalian supaya tidak infeksi. Astaga, kalian ini benar-benar. Mau mama mati gara-gara darah tinggi mikirin kalian? Natasha berkacak pinggang menatap kedua putranya. Sagara dan Derek tetap memberikan respon apa-apa. Awas saja sampai kalian infeksi, mama syukurin kalian berdua. Dan pintu ruangan UGD Nadira terbuka. Di sana juga tiba Dr. Satya, ayah dari Cassandra. Dr. Satya langsung menghampiri Derek untuk bertanya kondisi putrinya. Dokter, Sagara buru-buru menghampiri dokter, bagaimana kondisi istri saya? Pasien mengalami syok yang mengakibatkan tidak sadarkan diri. Kami belum melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Tapi syukurlah janin dalam kandungannya bisa terselamatkan. Mendengar kata janin, seketika semua orang memusatkan fokus pada dokter. Janin? Janin siapa? Tanya Sagara bingung. Maksud dokter, istri saya sedang hamil. Wah, ketahuan deh kalau istrinya hamil. Kira-kira gimana tanggapan Sagara setelah mengetahui kehamilan istrinya ya? Komen di bawah guys.